Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 13 Desember 2025 dengan judul Apa yang sekiranya saya lakukan dengan cara yang berbeda. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Mari kita ikuti penjelasannya. Sekarang anak-anak sudah pergi. Saya berharap saya tidak membeli begitu banyak permen. Ibu saya selalu punya permen yang tersimpan di dalam rumah. Jadi saya jatuh ke dalam pola keibuan yang sama. Godaan untuk menggigit akan berkurang jika permen itu tidak ada. Pepaya kering, nanas, atau irisan apel bisa menjadi makanan penutup yang enak. Kacang-kacangan berisikan plum atau kurma dapat memuaskan gigitan manis. Kue hanyalah kalori kosong yang banyak, kecuali yang sehat yang adalah buatan sendiri. Sekiranya saya tidak membeli terlalu banyak dan memanggang yang sehat sebagai gantinya. Saya berharap saya tidak menyajikan begitu banyak keju. Saya sadar akan nasihat bahwa keju bisa menjadi masalah, tetapi saya menyukai makanan keju. Jadi saya merasionalisasikan bahwa banyak hal telah berubah sejak abad ke-19 ketika Ellen G. White menulis, "Keju tidak boleh dimasukkan ke dalam perut." Testimonies for the Church, jilid 2 halaman 68. Keju sekarang diproses di bawah kondisi yang lebih higienis. Namun kandungan tinggi lemak, tinggi protein, dan tinggi natriumnya tidak berubah. Dan saya diberitahu bahwa prosesnya tidak membunuh virus dan agen bakteri, yang mana cukup menakutkan. Saya berharap saya tidak menyajikan soda. Saya tahu tidak ada yang bergizi dalam minuman ini dan itu mengandung banyak gula. Tetapi saya tidak menyadari bahwa satu kaleng soda 12 ons bisa mengandung banyak 12 sendok gula. Dan minum soda, dia tidak ada gunanya karena kebanyakan mengandung aspartim, yang mana mungkin lebih buruk dari gula. Namun masalah sebenarnya adalah bahan kimia tambahan. Beberapa di antaranya mengganggu metabolisme tulang dan menyebabkan osteoporosis di kemudian hari. Saya bisa dengan mudah menyajikan segelas air yang diberi sedikit lemon, jus buah murni, atau minuman lezat yang dibuat dari pisang beku, stroberi, dan buah-buahan lainnya yang diberi perasan jeruk. Saya berharap saya bisa belajar memasak tanpa susu dan telur. Meskipun sebagian besar orang menganggap ini adalah makanan bergizi, ada beberapa dampak negatifnya seperti kolesterol dan penyakit sapi gila. Saya sekarang tahu bahwa penggantinya bisa disiapkan dengan cukup mudah jika Anda tahu caranya.
dan seringkali keluarga Anda bahkan tidak mengetahui perbedaannya. Saya seharusnya mengikuti sebuah gelas memasak vegan yang baik. Sudah terlambat bagi anak-anak saya untuk mendapatkan manfaatnya. Namun saya dapat mendorong orang lain untuk tetap hidup sesuai dengan pengetahuan yang lengkap tentang ini, agar mereka tidak akan memiliki penyesalan. Apakah Anda menerapkan semua pengetahuan yang Anda miliki tentang kesehatan? Bagaimana dengan pengetahuan Alkitab? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.